Kalian kan bisa dibilang angkatan corona kan. Ngalamin pembelajaran offline ini pasti bingung sih karena sistemnya kan langsung berubah secara drastis dan secara tiba-tiba. Nah, itu memang guru-guru mereka kan masih dalam tahap sosialisasi tentang kurikulum itu, tapi pemerintah emang langsung minta itu diterapin. Kita tuh kayak korban kebijakan. Jadi setiap 5 tahun sekali tuh kurikulumnya ganti gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal kurikulum. Nah, di sini sebelumnya aku mau mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Jadi bisa dimulai dari Restu, bisa untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Restu dan sekarang mahasiswa Ilmu Politik 2020 dan sedang menempuh semester 8. Jadi waktu aku SMA itu aku pakai kurikulum K13 gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa Alven nih, bisa perkenalkan diri. Oke, semuanya perkenalkan, saya Alven dari Teknik Lingkungan ITS, angkatan 2022. Mungkin untuk kurikulum yang SMA mungkin sama yang menggunakan kurikulum 13, tapi karena online mungkin penerapannya sedikit berbeda. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke Mbak Emir nih. Halo Mbak Emir. Halo, jadi kenalan ya. Kenalin aku Emir, S1 aku HI UNER, S2-nya Politik UNER juga. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal Mbak Emir. Selanjutnya ada Mbak Jessica nih. Halo Jessica. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Jessica, aku angkatan 2021, jurusan Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia. Untuk dari pengalamanku sendiri, aku selama SMA juga ngalamin kurikulum 2013, tapi setengahnya dilakukan secara online karena ada pandemi. Jadi mungkin agak sedikit kurang efektif dalam penerapannya. Thank you. Oke, thank you Jessica. Selanjutnya mungkin bisa Devira nih. Halo Devira. Oke, halo Mbak Emir, terus juga eh Mbak Jessica, jadi perkenalkan saya Devira dan dari mana? Dari Vol Unair, terus SMA aku ya K13, cuman emang sempat ngerasain KTSP ya sebelumnya di SD SMP gitu. Jadi ya itu aja sih. Nggak ada online karena kuliahnya online. Oke, terakhir nih. Halo Jenny. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Jenny Priscilla dari Politik UNER juga. Untuk SMA, waktu itu ngalaminnya pakai kurikulum K13. Salam kenal. Oke, semuanya udah perkenalan. Jadi aku sendiri yang belum perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan aku Jaya. Aku mahasiswa ilmu politik juga, angkatan 2020. Dan seperti teman-teman angkatan yang lain, aku mengalami atau merasakan ikut di kurikulum K13 gitu. Tapi pernah waktu SD ya mungkin itu di eh, KTSP. Oke, jadi mungkin ini sih teman-teman, aku mau disclaimer ya, mau cerita juga mungkin sedikit kita throwback ke belakang terkait kurikulum ini kan sekarang tuh lagi banyak banget pembahasan terkait kayak program MBKM gitu ya. Kalau mungkin mahasiswa tuh udah gak asing banget lah sama program MBKM ini kayak gimana gitu. Nah ternyata eh, program magang, maaf, untuk program eh, MBKM ini itu di tingkat guru atau anak-anak sekolah yang masih SD, SMP, SMA gitu kan mereka pakai kurikulum Merdeka juga kan. Nah, ternyata itu banyak menuai pro kontranya gitu. Cuma yang kita lihat emang kayaknya belakangan ini terkait kontranya itu jarang disorotin gitu loh. Nah, mungkin sebelumnya kayak mungkin ada teman-teman yang mau sharing pas zaman kalian itu pernah nggak sih mengalami
apa ya, dampak dari kurikulum sendiri itu kayak gimana, atau selama kalian sekolah bagaimana kayak gitu. Mungkin aku mau dengar cerita dari ini dulu deh, Mbak Emir ya. Mungkin sebagai entah ikut merasakan K13 atau enggak gitu ya. Mungkin Ya, thank you Jaya. Jadi kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah waktu aku S1 pertama kali ya. Jadi ada program mobilisasi pelajar, salah satunya yang IESMA itu. Jadi pertama kali ISMA itu ada itu kalau nggak salah angkatan 18 berarti 2019-2020 itu pertama kali ada ISMA kan. Dan memang dari Kemendikbud itu memberikan peluang besar banget untuk para mahasiswa di seluruh Indonesia ya untuk studi abroad. Nah tapi at some point juga banyak mahasiswa yang nggak tahu karena memang informasinya itu nggak semasif itu untuk mahasiswa tahu di periode awal ISMA kan. Nah, berkembangnya itu awalnya aku mikir dan melihat program ini tuh menjadi program inovasi di bidang pendidikan karena kalau awalnya kita itu hanya apa ya, kalau kita pengen exchange atau kalau kita pengen program magang di luar negeri, apalagi aku dulu ambil HI kan, jadi sedikit banyak itu teman-teman aku juga magangnya di luar negeri, di Kedubes gitu kan. Nah, itu pasti em, pakai biaya sendiri kampus nggak bakalan provide fully funded gitu kan. Nah, dari kurikulum Merdeka ini aku melihat kok ada chance besar gitu ya buat mahasiswa itu punya pengalaman ke luar negeri di program yang baru ini. Tapi pada akhirnya aku melihat ini itu kayak ISMA itu bukan menjadi salah satu program yang baik karena dari cerita yang aku dapetin dan juga dari sosial media yang memang menyampaikan apa yang terjadi di ISMA itu bukan lagi mobilisasi mahasiswa, tapi di sana itu ada ketidak transparansi bagaimana pengelolaan dana, lalu kegiatan yang dilakukan itu benar-benar linier dengan jurusan, terus linier dengan major jurusan kita atau enggak kayak gitu. Jadi menurut aku ya ada sisi baiknya program salah satu program di kurikulum Merdeka itu, tapi juga pasti ada kontranya gitu. Nah, salah satunya ya dari ISMA itu. Banyak orang bilang yang udah ikut itu ternyata program ini belum cukup efektif untuk nge-provide mahasiswa itu punya pengalaman studi yang memang benar-benar dia bisa mengimplikasikan itu ketika dia sudah balik dari luar negeri gitu. Kayak misalkan banyak tuh teman-teman aku ISMA yang mereka memang fully funded dari pemerintah, tapi pada akhirnya ya nggak banyak banyak nggak sedikit dari mereka juga kegiatannya flexing gitu kan. Terus habis itu juga ya esensi dari pendidikannya sendiri tuh kurang bisa membuat mereka itu belonging untuk kurikulum Merdeka itu apa gitu loh. Outputnya apa dari kurikulum ini dibandingkan kalian itu hanya studi abroad yang hanya mengenyam pendidikan di luar negeri. Padahal harusnya lebih dari itu ekspektasinya kan dari kurikulum Merdeka ini kamu bisa improving yourself atau skill kamu terkait dengan bagaimana pendidikan di sana, lalu bagaimana kamu bisa ya sedikit banyak memberikan impact buat society kamu atau kamu punya platform yang bisa membuat diri kamu itu berkembang gitu sih. Atau mungkin nanti bisa sharing sama teman-teman ya. Untuk S2 aku karena kalau S2 itu kan beda ya sama S1 karena kita nggak lagi fokusnya kegiatannya itu mungkin kalau berkaitan dengan kurikulum Merdeka karena kita kan kalau S2 itu by research atau praktis ya, jadi agak sedikit beda konsepnya. Kalau berkaitan dengan kurikulum Merdeka, aku rasa banyak relate-nya di S1. oke, terima kasih Mbak Emir. Mungkin untuk selanjutnya aku mau nanya ini nih Kak Jessica sama Alven. Kalian kan bisa dibilang angkatan corona kan, angkatan COVID gitu. Kalian mengalami em, kuliah di masa pandemi dan pasti kan kayak ada apa ya, mungkin selama pembelajaran, selama kalian di masa SMA itu ada gitu. Mungkin bisa diceritain. Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Oke, nah aku lanjut jawab. Jadi kemungkinan untuk yang SD, SMP, SMA tuh mungkin sama aja kayak Kak Jesse. Kita kena KTSP, kita kena K13.
Nah, untuk yang SD ini kebetulan waktu K13 tuh sempat kaget karena buku paket yang biasa KTSP ada mungkin di atas 10 dari kita. Nah, yang di SM kelas 5 yang kebetulan mengganti ke K13 itu buku paketnya cuma satu. Kalau nggak salah itu namanya buku tematik. Tapi karena mungkin sekolah aku dulu merasa itu kurang efektif, jadi waktu kelas 6 dikembalikan lagi ke KTSP. Waktu kelas 7 itu sudah full K13 karena sekolah negeri. Jadi menurutku nggak ada masalah sih, cuma mungkin gurunya masih kurang apa ya, masih kurang paham dengan kurikulum yang baru karena K13 sempat direvisi menjadi kurikulum K13 edisi revisi tahun 2017. Nah, yang untuk SMA sebenarnya sama aja sih menggunakan K13, eh, tapi karena semester 2 saya udah kena online ya karena pandemi. Jadi sebenarnya eh, K13 ini nggak terlalu berasa kalau di SMA karena sekolahnya hanya Zoom, mengerjakan tugas, begitu terus sampai kelas 12. Mungkin itu dari aku sih. Terima kasih. Oke, kalau dari aku untuk izin nambahin dari Alven ya, mungkin waktu SD aku juga pernah dapat ke-13, tapi kita memang agak sedikit berbeda, mungkin karena sama-sama swasta. Tapi di SMP dan SMA yang kita sama-sama di sekolah negeri, aku ngerasa kalau K13 ini menurutku agak sedikit kurang efektif, atau mungkin karena memang kita yang baru dapat kurikulum itu dan juga ada banyak revisi, jadi banyak juga culture shock mungkin dari gurunya sendiri. Pemahaman mereka terhadap K13 ini mungkin agak kurang. Jadi siswanya itu terkesan dilepas untuk belajar sendiri. Dan menurutku untuk ukuran anak SMP yang mungkin masih butuh bimbingan atau arahan, hal itu jadi agak kurang efektif dalam pembelajarannya. Tapi mungkin kalau untuk SMA diterapkan seperti itu, bisa aja sih untuk apa namanya, kayak dia memberikan sedikit gambaran untuk di perkuliahannya kayak gimana. Tapi karena aku juga dulu sempat dapatnya online selama kelas 2 di semester 2, jadi eh, K13 ini juga mungkin kurang ada berasa sih bagi si siswanya itu sendiri, karena kita kan juga akhirnya belajarnya di rumah, yang mengawasi jadinya orang tua, dan guru tuh cuman ngasih bimbingan atau ngasih pengawasan ya sebatas apakah tugas sudah dikumpulkan atau belum, kurang lebih kayak gitu sih dari aku. Guru mungkin ngasih beban aja gitu ya, Jessica ya. Kasih PR-PR, tugas-tugas. Itu siswa tuh gimana ketika Jessica belajar gitu ya? Eh, itu seperti apa sih ketika dikasih tugas? Itu respon teman-teman Jessica itu seperti apa? Mungkin sebenarnya waktu pas kita baru awal-awal ngalamin pembelajaran offline ini pasti bingung sih, karena sistemnya kan langsung berubah secara drastis dan secara tiba-tiba, dari pengumpulan tugas yang biasanya offline langsung dikumpul ke gurunya, sekarang ada banyak tempat, karena gurunya juga sendiri itu kayak ada yang minta dikumpul ke email, ada yang minta dikumpul ke Google Classroom. Mereka nggak kompak untuk bagian pengumpulan itu sendiri. Jadi kadang siswanya sendiri pun bingung untuk sebatas mengumpulkan tugas. Lalu untuk kayak diberikan tugasnya itu seperti apa, banyak yang menggunakan Google atau menggunakan internet, yang dimana sebenarnya di buku itu bisa ditemukan, tapi eh, justru malah siswa hanya itu terpacu semacam kecurangan kayak ngerjain menggunakan AI atau malah menggunakan joki, karena ya dipermudah soal eh, tugas yang dikumpulkan itu secara online, bukan secara bentuk fisiknya gitu. Eh, aku mau tanya dulu sih, waktu itu kan Jessica pernah ngalamin masa-masa online gitu ya, kurang lebih 2 tahun kan. Nah itu Iya. kamu itu ada kayak gurunya itu ngajar secara kayak ngasih basic materi gitu nggak? Beberapa guru ada setelah kurang lebih 1 semester kita online, baru itu ada beberapa guru yang mengajarkan secara
lewat Google Meet atau lewat Zoom, tapi juga masih banyak guru yang hanya ngasih eh, kayak PowerPoint secara online, lalu kita disuruh baca sendiri. Tapi waktu awal-awal COVID ini, di mana di awal semester itu hampir semua guru tidak ada yang memberikan pengajaran secara langsung. Oh iya ya. Kalau di zamanku itu ya, kan aku dapat K13 ini, K13 ini itu kayaknya dari awal zamanku masuk SMA kan, itu masuk SMP maksudnya. Itu kurang lebih tahun sekitar 2013-an. Nah, itu memang guru-guru mereka kan masih dalam tahap sosialisasi tentang kurikulum itu, tapi pemerintah emang langsung minta itu diterapin. Nah, waktu itu sih guru-guru juga jelas mereka pada bingung. Nah, tapi itu imbasnya ke murid-murid kayak kita ini kan ya. Jadi waktu itu sekolahku itu dikasih bantuan kayak kertas-kertas warna-warni, spidol dan lain sebagainya. Dan itu kita ini disuruh untuk berkreasi, entah itu kayak bikin prakarya dan kurang tahu juga karena waktu zamanku ini nggak boleh bawa laptop dan HP, jadi kita nggak bisa pakai PowerPoint gitu. Nah, jadi kita suruh berkreasi dan kita disuruh untuk presentasi. Jadi guru hanya mengawasi, duduk, dan ngasih arahan. Cuma menurutku kurang efektif sih. Jadi kalau aku sih lebih prefer untuk diajar secara fundamentalnya bagaimana, terus nanti dikasih presentasi dan presentasinya itu juga harusnya dikasih feedback. Tapi di zamanku itu juga belum diterapin sih feedback feedback kayak gitu. Jadi mereka cuma ngasih tugas aja dan kemudian kita disuruh presentasi dan gitu terus konsepnya waktu K13 awal-awal itu sih gitu. Waktu itu aku SMP. Oke, jadi mungkin aku mau tambahin karena aku sedikit relate sama Restu ya. Nah, mungkin bedanya karena aku waktu SMP itu kebetulan sekolah di desa yang lumayan terpencil pada saat itu. Jadi ada salah satu desa di Bojonegoro, bukan di Bojonegoronya, tapi di daerah Kedung dan itu pun pada saat itu memang belum ada komputer, belum ada yang lain sebagainya. Bahkan untuk mengakses fasilitas-fasilitas seperti fotokopi dan yang lain itu mungkin masih susah gitu loh pada saat itu gitu. Tapi memang karena ada tuntutan dari kurikulum ini untuk mahasiswa bahwa ini berkreasi dengan bikin ini gitu. Akhirnya pada zamanku waktu itu kita ngakalin dari mahasiswanya kayak menggunakan manfaat kayak barang-barang yang ada di rumah kayak gitu. Pernah aku inget banget waktu mata kuliah maaf, waktu mata pelajaran prakarya juga itu kita disuruh buat pot eh, pot sama tempat sampah kayak gitu. Nah, terus untuk hiasan-hiasan di masing-masing kelas. Nah, mungkin karena kondisinya di desa banyak yang apa ya apa orang-orangnya itu menengah ke bawah jadi ya udah kita bener-bener cari itu yang dari bahan-bahan di sampah-sampah kayak gitu ibaratnya kayak kaleng bekas terus botol bekas dan lain sebagainya itu sampai bener-bener ke tempat pembuangan akhirnya karena memang kalaupun untuk beli baru itu pun kita akan sayang karena uangnya bisa kepakai untuk kebutuhan yang lain itu sih karena tidak ada fasilitas yang memadai juga dari sekolah pada saat itu ya karena mungkin masih baru dan penerapannya masih belum maksimal. Sebenarnya kurikulum yang kalian dapetin itu menurut kalian efektif nggak? Kalau di aku sih enggak waktu SMP. Cuma waktu SMA itu masih tetap kurikulum K13, tapi guru-gurunya ikut aktif untuk ngajar. Terus nanti karena waktu SMA udah boleh bawa laptop, akhirnya kita ada presentasi. Cuma ya itu tadi nggak dapat feedback sampai aku SMA gitu. Kalau Jessica, Alven, Devira, dan Jenny gimana? Waktu kalian sekolah dulu itu? Oke, kalau dari aku sih eh, sama aja karena guru-guru juga jarang untuk memberikan feedback kalau seandainya kita ngasih apa kalau misalnya kita ada presentasi atau ada tugas contohnya kayak tugas makalah atau bahkan kayak tugas even sesimpel tugas rangkuman guru-guru itu cenderung cuma kasih nilai seakan oh udah cukup udah selesai ngerjain tugas ya udah bisa dinilai cuman sebatas itu doang mereka nggak ngasih apakah substansi yang kita kumpulin itu udah sesuai sama materi yang
harusnya kita pelajari atau apa kurangnya, apa kelebihan dari tugas yang kita kumpulkan dan ya hal-hal seperti itu yang bikin pembelajaran jadi kurang efektif menurut aku. Kalau Devira gimana nih? Tentang efektif dan nggak efektif ya. Jadi kalau kebetulan ini mungkin agak sedikit ya throwback ke masa SMP di mana kurikulum 13 mulai diterapin, tapi pada saat itu sekolah aku kebetulan aku SMP-nya di Kalimantan dan SMA-nya di Jawa, jadi bisa merasakan gimana lingkungan pendidikannya tuh beda banget. Kalau di Kalimantan itu sumber daya baik dari secara quality gurunya sampai fasilitas pendukung kayak misal lab lab apa, lab ini untuk penelitian dan lain sebagainya itu sangat-sangat terbatas sekali. Jadi aku tuh sangat ngerasain gimana ternyata K13 itu apa yang menuntut kita untuk mandiri, tetapi kita nggak punya sumber daya untuk mengakses fasilitas ilmu-ilmu tersebut gitu. Misal uh, pada saat itu kalau KTSP kan di mana guru ngajarin dulu baru kita dapat tugas. Nah, kalau di K13 ini yang aku rasain pertama kali kita tuh dapat tugas dulu. Jadi nggak tahu materinya apa, baru setelah itu gurunya yang ngasih feedback atau ngasih ilmunya. Jadi kayak kita belajar dulu baru mereka ngajarin. Nah, di sisi lain kadang kan namanya anak SMP gitu belum bisa memilah informasi mana yang benar mana yang enggak gitu, masih abu-abu gitu. Ketika kita nerima informasi tersebut kadang guru itu juga ngerasa oh oke, ini ilmu baru jadinya feedback yang diberikan tuh nggak yang oh ini salah ini benar, tapi lebih ke mereka juga menerima hal itu, jadi kita kayak apa ya dapat ilmu pengetahuan tuh juga sebenarnya masih abu-abu gitu, apakah ini memang benar kita harus pelajarin atau enggak. Nah, kalau di sisi lain masalah feedback dan gimana karena kan Indonesia nih itu ya jam waktunya terbatas gitu, dimana misal kita sehari itu ada 4 sampai 5 mata pelajaran dan satunya itu satu mata pelajaran tuh paling maksimal tuh 1,5 jam. Nah, di mana kita dituntut untuk mandiri, otomatis kan biasanya kita presentasi, kerja kelompok presentasi gitu. Nah, ketika presentasi itu pun sudah memakan waktu yang banyak. Jadi ketika guru pengen memberikan feedback itu nggak ada waktu lagi, keburu habis, dan ketika minggu depan ya pasti akan mengejar ini ya kalender akademiknya, keburu UAS dan materi yang harus dituntaskan. Jadi sebenarnya dari keterbatasan waktu sendiri tuh guru nggak bisa ngasih feedback gitu. Dan minusnya sih ya kayak gitu ya. Jadi kita tuh kayak korban kebijakan. Jadi setiap 5 tahun sekali tuh kurikulumnya ganti gitu. Jadi apa ya? Jadi guru-guru itu pun sebenarnya mungkin kalau mereka dikasih sosialisasi terlebih dahulu seperti apa konsep yang diinginkan pemerintah, mungkin mereka bisa apa ya, beradaptasi terlebih dahulu. Tapi kalau ini kan enggak, kita ada arahan dan guru harus melaksanakan gitu, seolah-olah guru pun nggak perlu pendidikan lagi karena mereka udah mengerti gitu. Padahal yang harus kita lakuin kan sebagai pemerintah ya uh, untuk menjelaskan sebenarnya mereka maunya metode pengajarannya seperti apa, kemudian juga tujuannya seperti apa gitu. Jadi ya balik lagi korbannya kita-kita ini. Gimana kita harus menyesuaikan, tapi kita juga nggak tahu kita mau berkiblat ke siapa, ke pemerintah kah, ke guru kah gitu. Mungkin itu aja sih yang aku rasain. Oh iya, kalau mata pelajaran waktu kalian itu kayak gimana ya? Kan setahu aku tuh sekarang mata pelajarannya kayak dijadiin satu gitu nggak sih? Soalnya di zaman adikku waktu SD aja ini, mereka nggak ada pelajaran kayak matematika sendiri, terus I, eh, IPA ya, IPA, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lain dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh dijadiin satu satu buku. Terus namanya apa ya? Kalau nggak salah tematik deh. Kalau di zaman kalian gimana? Kalau di zaman aku masih tetap ada bahasa Indonesia sendiri, IPS sendiri, IPA sendiri, dan nggak dijadiin satu gitu sih. Dan buku-bukunya itu masih ada per mata pelajaran. Jadi nggak dijadiin satu dalam satu mapel gitu. Iya, aku izin masuk ya. Jadi teman-teman pembahasan tentang pendidikan, apalagi K13 gitu ya, sebagai salah satu kurikulum pendidikan di Indonesia itu menarik gitu. Karena kenapa kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa pasti merasakan perubahan gitu kan. Apalagi menurut aku yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pendidikan yang berdampak itu yang harus beradaptasi itu sebetulnya nggak cuma muridnya aja teman-teman, gurunya juga. Bahkan ketika K13 itu
sudah diterapkan di sekolah, guru itu tetap mendapatkan sosialisasi. Jadi orang tua aku tuh kan guru ya. Jadi ya tetap dapat sosialisasi bagaimana K13 itu diterapkan, bagaimana sistem pendidikan dirubah, bagaimana kemudian mata 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 pelajaran gitu kan, ada yang disatukan, ada yang dihilangkan, ada juga perubahan di mata pelajaran tertentu gitu kan. Dari sisi tenaga ahlinya juga merasa K13 itu memang disambut baik, namun secara teknis perlu banyak regulasi atau pelatihan. Karena kenapa? Menurut aku pribadi juga melihat Indonesia itu sangat bagus untuk menerima perubahan, tapi bagaimana perubahan itu dilakukan? Karena ketika kita mendapatkan perubahan yang langsung gitu kan, beradaptasinya tuh sulit gitu. Dan dari sisi baik adik aku atau keponakan aku yang aku menyaksikan langsung gitu ya, bagaimana mereka beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru, aku merasa sistem pendidikan K13 itu sangat apa ya, berbeda banget sama dulu aku waktu SD, SMP atau SMA, SD, SMP, SMA itu masih ada peran guru yang memberikan kita em, materi gitu kan. Kita difasilitasi sebagai siswa untuk memahami lebih dulu apa itu materi di kelas gitu kan. Setelah itu baru kita diberikan kesempatan untuk akan soal atau menganalisis kita lah. Kalau di K13 itu kita dituntut lebih aktif dibandingkan gurunya, kita harus bisa menguasai materi, dituntut untuk lebih banyak presentasi dibandingkan gurunya gitu ya. Tapi itu hal yang bagus. Kenapa? Karena siswa itu dituntut lebih kritis gitu kan. Tapi pada prosesnya siswa itu aku merasa siswa di Indonesia itu belum siap untuk sistem pendidikan yang seperti itu. Pada akhirnya sistem pendidikan klasik atau bagaimana guru itu memiliki peran atau rules untuk memberikan penjelasan itu tuh lebih efektif diterima dibandingkan mahasiswa ya mahasiswa atau siswa itu diberikan tugas lebih dulu untuk presentasi. Memang bagus untuk melatih skill berpresentasi atau berbicara, berargumen gitu ya. Tapi di satu sisi untuk beban pendidikan atau sistemnya seperti itu tuh tidak mudah untuk diterapkan langsung di Indonesia. Itu sih. Iya sih, Mbak. Menurutku juga harusnya tuh eh, kita siswa kayak diberi materi dasarnya dulu, abis itu kita disuruh untuk mengeksplorasi lebih dalam gitu kan dengan eh, dikasih tugas untuk presentasi atau lain sebagainya. Eh, karena mungkin menurutku sendiri tiap negara itu kan eh, siswa-siswanya itu punya ciri khas sendiri ya dan nggak semua itu bisa dijadiin satu metode pembelajarannya gitu. Jadi menurutku harus eh, lebih riset lagi gimana siswa di Indonesia itu lebih baiknya menerima pembelajaran seperti apa gitu Iya, sih. betul. Memang metode setiap Oke, pendidik. mungkin saya bisa ini ya juga bisa dieksplor lagi ya untuk Emira, Jessica, Restu, dan yang lain ya. Ketika Anda semua sekolah gitu ya, dengan kurikulum yang begitu ketat gitu. Misalnya ada ketika SD, kita apa tahu sih kalau itu kurikulum kutilas gitu loh. Apa kita tahu sih bahwa itu kurikulum yang 2014 itu apa namanya apa KTSP gitu. Apa kita tahu gitu loh ya. Karena kita masuk di kelas itu kan kita cuma dikasih ya guru ngajar di kelas gitu. Katanya kita dikasih PR gitu ya. Apakah Anda semua ini kaget apa enggak gitu dengan kurikulum yang seperti itu, ada tugas banyak yang harus dikumpulkan. Itu seperti apa ya ekspresi semua yang hadir di sini itu gimana gitu loh. Ya, silakan ya dibahas gitu ya. Saya cuma ingin tahu aja. Jadi kan kita masih kecil, sudah dikasih tugas, kasih materi, suruh baca, kasih PR. Lalu kita saking nggak taunya ngerepoti orang tua gitu. Lalu kita cari pengetahuan sendiri, cari bimbingan-bimbingan belajar gitu loh ya.
kalau yang di kota mungkin gampang ya cari bimbel ya, tapi kalau yang ada di Kalimantan gitu ya, ada di Bojonegoro gitu gimana ini? Oke, silakan dah didiskusikan. Iya, baik Bu Am. Menarik ya. Memang K13 ini menjadi salah satu hal yang mengkagetkan ya Bu ya. Karena kenapa? Ya betul apa yang disampaikan Bu Am gitu. Mungkin anak-anak yang di perkotaan itu dengan mudah aksesnya dengan teknologi untuk beradaptasi dengan K13. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang berada di kabupaten gitu Bu, yang jauh dari aksesnya dengan internet atau teknologi itu akan mungkin sangat kaget Bu. Saya pribadi pun juga kaget walaupun saya dekat dengan teknologi, internet juga bukan hal yang sulit, tapi untuk beradaptasi dengan tugas-tugas yang mewajibkan kita lebih aktif, sangat aktif gitu ya Bu ya di kelas dengan tugas yang sangat banyak, itu sangat kaget dan merasa ini metode pendidikan atau sistem pendidikannya kok sangat berat di siswanya, bebannya kok semakin banyak, kok tugas-tugasnya ini sulit gitu Bu. Karena ya balik lagi belum siap gitu Bu untuk mendapatkan tugas yang sebegitu dituntutnya untuk menguasai banyak materi dan juga bagaimana mencarinya gitu. Kadang suka clueless juga sulit gimana ya. Kok beban pendidikan, beban untuk mengenyam pendidikannya agak berbeda gitu dengan sistem yang sebelumnya. Jadi kalau dulu ya, karena tempatku tuh bukan terpencil, tapi udah terpelosok, sangat terpelosok karena dan sekolahnya tuh bukan negeri, jadi dikelola oleh perusahaan kelapa sawit. Jadi ya cukup. Nah tapi ini dia kayak dilematisnya, apakah kita mengikuti pemerintah gitu ya, atau kita mengikuti ya, peraturan perusahaan itu kan juga dilematis ya. Terus fasilitas yang udah aku bilang tadi bahwa ya aku mungkin nggak akan meng-highlight SMA aku ya, karena SMA aku sudah di istilahnya sudah maju, pastinya sudah banyak media-media informasi yang ya bisa kita terima buat nambah pengetahuan gitu. Tapi kalau di SMP aku dulu tuh yang pertama kali banget ya isi buku paket itu langsung soal, udah nggak ada materi. Jadi kayak kita buka buku paket langsung ditanyain lingkaran lingkaran bola, terus kalau katak melompat segini berapa loh. Ini rumusnya saya tahu dari mana gitu. Sedangkan pada saat itu apa ya, mungkin kayak Brainly itu udah ada ya untuk jawab soal. Tapi kan pada 2014 soal-soal yang bertebaran itu nggak sebanyak sekarang gitu. Kita bisa bisa cari tahu kunci jawaban dan lain sebagainya. Google tuh sangat-sangat terbatas. Bahkan kalaupun ada, nggak akan membahas sampai serinci itu. Jadi sebenarnya yang ngeluh tuh bukan sayanya ya, akunya, tapi orang tua aku. Karena orang tua aku kayak ini harus ngajarin yang mana gitu. Karena dari segi kurikulum, dari segi soal, dari segi perkembangan mata pelajaran itu udah beda banget dari tahun 90-an mungkin. Dan yaitu keterbatasan sumber informasi, terus juga keterbatasan kualitas guru, keterbatasan buku paket, sumber buku ya di situ. Jadi bisa dibilang kualitas siswanya pun ya rendah gitu ya. Karena itu fasilitas dari sumber dayanya semuanya tuh kurang gitu di situ. Makanya mungkin kalau aku tuh kadang mikir kita kan pastilah ada lah mahasiswa mikir gimana ya cara memajukan pendidikan Indonesia gitu. Yang ter-highlight itu sebenarnya seringnya sumber daya si gurunya gitu. Ya nggak salah, tapi juga ada hal pendukung yang lebih lebih ekstra lagi, yaitu fasilitas untuk uh, gimana mahasiswa tuh bisa explore. Jadi dia tuh nggak cuma sekedar tahu, tapi juga untuk aksi gitu, bahwa pengetahuan mereka tuh bisa dieksplor sejauh itu gitu. Jadi ya fasilitas tuh, pembangunan fasilitas pendidikan itu sangat-sangat berpengaruh sih menurut aku terhadap kualitas uh, siswa di Indonesia gitu. Oh iya, aku juga mau nambahin sih. Waktu SD kan aku masuk di swasta ya, dan itu satu kelas itu cuma 28 orang, jadi kurang dari 30. Dan satu kelas itu punya dua guru. Jadi eh, guru wali, jadi mereka bekerja sama buat ngajarin siswanya yang belum paham satu-satu gitu kan. Nah, terus waktu aku masuk negeri, itu jumlah siswanya banyak, dan gurunya pasti nggak bisa ngajarin satu-satu. Akhirnya
Aku cari cara buat gimana biar bisa lebih paham dan salah satunya melalui bimbel swasta itu di luar jam sekolah ya. Itu aku waktu SMP itu ikut dua bimbel. Jadi yang pertama bimbel untuk dari mata pelajaran khusus. Biasanya itu ikut bimbel ke guru. Dan yang kedua itu bimbel bahasa Inggris karena menurutku bahasa Inggris waktu aku sekolah itu kayak bener-bener basic banget dan nggak diajarin gimana cara speaking yang benar, terus grammar dan writing dan lain sebagainya. Jadi akhirnya aku minta ke orang tua aku buat bimbel. Nah, menurutku itu kayak membebani orang tua aku juga karena pertama orang tua aku harus bayar sekolah dan kemudian orang tua aku harus keluar uang lebih juga buat aku ikut bimbel gitu. Jadi menurutku pendidikan di Indonesia ini masih jauh dari pendidikan di luar negeri atau di negara maju gitu sih. Iya. Kalau yang lain gimana? Alven, Jessica. Aku juga setuju sih untuk yang perihal bimbel itu karena aku sendiri waktu SD selama SD aku dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aku nggak lepas dari les bahasa Inggris. Ditambah waktu SMP aku juga ikut bimbel mata pelajaran kayak ya di tempat-tempat bimbel gitu selama 3 tahun penuh. Terus selama SMA aku emang nggak ikut bimbel tapi untuk kita mau tapi waktu itu aku sebelum masuk kuliah kan aku ikutnya jalur UTBK dan lewat UTBK itu aku juga harus ngambil semacam bimbingan lagi di luar. Jadi aku nggak bisa sepenuhnya rely on eh, pelajaran dari SMA aku sendiri untuk persiapan UTBK itu. Alven juga begitu kan? Ya, kalau dari aku sih bimbel sebenarnya udah familiar ya dari SD, SMP, SMA karena aku sendiri merasa kurang percaya dari materi yang diberikan oleh guru di sekolah. Kan dulu SMP dan SD untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan perlu UN ya. Nah, untuk mempersiapkan UN, aku sendiri ikut bimbel. Dan aku merasa kalau bimbel itu lebih efektif daripada sekolah karena guru-guru itu lebih perhatian sama kita karena jumlah muridnya nggak banyak dan juga pastinya kita udah bayar dong. Dan untuk kita yang ke PTN, ya aku juga ikut bimbel kelas 12. Karena aku merasa sekolah sama sekali kurang bisa memberikan materi yang cukup bagi siswa-siswa yang ingin mengikuti jalur di luar SNMPTN, contohnya UTBK atau Mandiri. Jadi aku ikut bimbel di luar supaya aku bisa mengajar ketertinggalan materi untuk SBM untuk UTBK. Ini aku mau nambahin waktu apalagi UTBK itu ya. Di zamanku ini UTBK-nya tiba-tiba berubah. Jadi bukan tesnya itu bukan kayak mata pelajaran geografi, sosiologi dan lain sebagainya, tapi cuma TPS, TPS skolastik gitu. Nah, ini ini menurutku jadi problem sih waktu sekolah karena sebenarnya waktu SMA sampai kita mau kuliah itu kita belum dibentuk cara berlogikanya dan berpikir secara kritis. Jadi akhirnya mau nggak mau ikut bimbel lagi buat mempelajari kayak soal-soal TPS itu seperti apa. Karena sebelumnya waktu SMA itu nggak pernah diajarin sama sekali. Dan kita ini belum kalau aku pribadi ya, itu aku dan teman-temanku waktu itu belum kayak dilatih gimana sih cara berpikir kritis tuh seperti apa dan cara berlogika yang benar tuh seperti apa. Jadi kayak soal-soal basic TPS itu kita belum familiar gitu dan akhirnya cari cara buat gimana mempelajari kayak gitu salah satunya dengan ikut bimbel dan untungnya waktu pandemi itu beberapa bimbel online itu menggratiskan platform mereka dan itu sangat membantu untuk murid-murid yang waktu itu kena pandemi sih. Oke, kalau aku ini sih sebenarnya masih mau bahas sedikit tadi ya. Kalau mungkin dari Restu dan dari Jessica atau bahkan dari Alven, kalian punya kesempatan untuk bisa kayak les tambahan gitu kan? Karena mungkin secara tempatnya itu deket, terus ada aksesnya gampang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aku sebagai orang yang benar-benar jauh dari wilayah kotanya, yang mana itu di desanya itu tuh kita jadi kesusahan gitu loh karena les-lesan yang bagus itu ada di
kotanya, dan untuk menempuh di sana tuh bisa sampai 1 sampai 1,5 jam. Dan pada waktu aku SMP itu tuh desa, untuk menuju ke desaku itu jalannya tuh masih jelek banget. Jadi dulu tuh karena aksesnya susah, terus selain itu jauh, akhirnya mau nggak mau, dulu aku dan temen-temenku kita tuh bikin kelompok belajar sendiri gitu. Nah itu dulu aku punya kayak ada kayak 8 anak yang bener-bener sampai sekarang kita masih temenan dekat, karena kita awalnya terbentuk karena yaitu kita ada inisiatif untuk belajar mandiri, karena kita tahu nih kita nggak bisa apa namanya akses untuk ke sana gitu loh, dan memakan waktu yang kayak 1,5 jam itu kan panjang banget gitu ya, apalagi waktu itu masih SMP. Kita ada kegiatan lain kayak ikut OSIS, ikut kegiatan pramuka dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di kelompok belajar itu yang kebetulan ada anaknya guru yang mungkin dia punya privilege untuk kayak share-share materi lebih gitu. Nah, di situ akhirnya ya udah dengan inisiatif kita sendiri kita bikin kelompok belajar kecil-kecilan, dan menurut aku itu ada kayak sisi positifnya K13 ini ya. Mungkin ada nggak enaknya, tapi kalaupun kita punya inisiatif atau mungkin kita nggak kehabisan akal untuk terus belajar, itu mungkin sangat kurang sekali ya gitu. Itu sih. Iya, aku jadi kita sepakat ya, misalkan kalau K13 ini kurikulum yang menurut aku juga kurang bisa atau kurang berhasil dalam menciptakan generasi yang kritis gitu kan, untuk memberikan kontribusinya dalam perubahan sistem pendidikan. Kenapa? Karena ya balik lagi apa yang sudah disampaikan teman-teman dan juga apa yang sudah aku rasakan sendiri gitu. Bagaimana kita itu di kelas kurang paham tentang materi yang disampaikan atau bagaimana materi itu harusnya seperti apa. Terus juga kita sebagai siswa juga betul kita membutuhkan bimbingan lain di luar dari kelas gitu. Kita butuh bimbingan belajar dengan mentor gitu kan. Kita butuh bimbingan belajar lain untuk memperdalam materi di kelas itu sebetulnya apa yang disampaikan di kelas itu, tujuannya itu apa, agar kita pada akhirnya paham, oh ternyata yang dimaksud di kelas itu seperti ini, karena kita nggak paham di kelas itu maksudnya apa, karena nggak tahu gitu kan, kurang paham di kelas. Jadi kita membutuhkan bimbingan belajar di luar dari kelas. Dan terakhir, banyak dari kita, orang tua kita itu mengeluh karena kitanya juga mengeluh di orang tua gitu loh. Beban tugasnya sangat sulit, mah gitu. Jadi orang tuanya juga, orang tua kita sendiri juga harus bagaimana ini? Anaknya kesulitan, orang tuanya juga, orang tua kita pribadi juga, loh anak aku tuh banyak ngeluhnya dengan sistem pendidikan seperti ini, kasihan di kita kan. Jadi sangat sulit untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan K13 gitu. Kalau aku pribadi seperti itu sih teman-teman. Oke, aku dapat K13 itu sebenarnya waktu SD itu sempat dapat kelas 5 karena mungkin dinasnya ingin sekolahkan yang sama, tapi hanya berlaku selama setahun karena mungkin sekolahku mengkaji lagi K13 ini kurang efektif. Akhirnya kelas 6 dikembalikan lagi ke TSP. Jadi sesuai yang udah aku bilang tadi, waktu K13 kelas 5 itu buku paketnya cuma satu. Di mana waktu KTSP buku paket yang diberikan sekolah kepada kita itu bisa di atas 10. Waktu K13 hanya satu. Dan gurunya yang mengajar hanya satu, yaitu wali kelas. Semua mata mata pelajaran yang diajarkan oleh wali kelas itu satu gurunya. Jadi waktu balik ke KP, kembali ke sistem normal, menggunakan buku paket namanya guru yang beragam yang mengajar. Tapi kalau menurut aku sendiri sih, aku lebih prefer KTSP daripada. Mungkin kalau tadi banyak, mungkin kalau aku mau ceritain dari pengalaman aku pribadi, selama SMA aku lebih ngehighlight ke SMA karena K13 di SMA aku itu cukup berbeda. Kita mungkin iya sih kita membutuhkan banyak bimbingan tambahan dari luar, tapi untungnya di SMA aku ini beberapa guru itu memberikan fasilitas kayak tambahan pelajaran, tapi di luar jam pelajaran seperti itu. Jadi misalnya pas habis akhir pulang jam pulang sekolah gitu, kayak materi mata pelajaran sosiologi gitu, aku kan sempat memang fokus UN itu ke sosiologi waktu itu. Tapi karena UN-nya batal, jadi nggak jadi. Waktu itu tiap mau UN itu eh, waktu-waktu jelang mau UN pasti setiap pulang sekolah itu ada tambahan dari guru sosiologi. Eh, yang pasti bukan dengan paksaan ya, yang mau ikut pasti dilayani seperti itu.
Itu sih kalau pengalaman aku K13 selama SMA. Sama satu lagi yang aku highlight itu waktu mata pelajaran matematika. Mungkin kalau K13 itu banyak dibilang kayak kita harus eksplor sebagai murid gitu. Nah, kalau aku merasa ada dampak positif di situ. Aku sendiri juga untuk mata pelajaran matematika itu cukup takut, apalagi kalau misalnya nggak nemu jawabannya, terus harus tanya ke papa, apalagi belajar sama papa itu udah dimarahin sana sini, ujung-ujungnya nangis, jadi mending eh, kayak bisa diskusi gitu. Aku merasa kayak di K13 ini untuk matkul, mata pelajaran matematika itu aku bisa eh, eh, kesempatan untuk ekspor sampai akhirnya waktu SMA dari mulai kelas 2 itu aku mulai suka matematika dan kayak jadi apa ya perlombaan sendiri sama teman-teman kayak misalnya ada tugas hari sebelumnya tentang matematika suruh mengerjakan beberapa soal itu besok paginya ketemu di kelas itu bukan bicarain yang kayak aku kemarin nonton ini atau apa tapi ini rumusnya kayak gimana ya kayak kita berusaha menyelesaikan itu bareng-bareng gitu jadi menurutku memang untuk K13 itu banyak kekurangan karena pastinya nggak siap dengan perubahan yang sebesar itu.